Bab 381 Epilog. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Batuk kering menyerang tubuh aku, dan aku tersentak bangun karena kesakitan. Awan debu tebal menutupi segalanya kecuali lantai batu bernoda darah yang kukira akan menjadi ranjang pemakamanku. Pikiran terakhir aku sebelum jatuh pingsan melayang kembali ke pikiran aku. Ini adalah bagaimana aku mengharapkan kematian untuk dirasakan. Setiap bagian dari diriku menjerit dalam kesedihan, rasa sakit dari setiap luka berkerumun melawan yang lain, satu mengesampingkan yang lain dalam pikiranku sampai rasanya seluruh tubuhku telah dipotong-potong oleh Asura. Meskipun keinginan kuat untuk tidak pernah bergerak lagi, aku menoleh, mendorong tulang aku yang patah dan menciptakan paduan penderitaan yang baru. Aku tidak bisa melihat apapun melalui selimut debu yang tebal. Tapi aku juga tidak bisa merasakan kehadiran Asura yang tak tertahankan. Mengambil napas dalam-dalam, menenangkan, aku berguling ke samping dan menarik, mendorong diriku berdiri. Batu dan puing-puing berhamburan dariku, dan luka di dadaku tertarik dengan menyakitkan, sebagian tertutup oleh debu yang menggumpal di luka. Kakiku goyah, sisa-sisa baju zirahku yang compang camping berdentang seperti kaleng-kaleng kosong. Aku mencoba mendorong mana ke dalam tubuhku untuk memberi diriku kekuatan, tetapi hanya bertemu dengan rasa sakit yang tumpul dan meremas dari intiku, yang semuanya kosong. Serangan balik membuat perut aku berputar dan empedu naik di bagian belakang tenggorokan aku. Kilasan pertempuran mulai kembali padaku melalui gelombang mual dan rasa sakit, dan napasku tercekat di paru-paru. Farai, Mika, Ayah. Mereka semua. Aku berputar saat batu berhamburan dari dinding atau langit-langit di suatu tempat di kejauhan. Indra aku tumpul, pikiran aku merangkak seperti siput di tengkorak aku, dan ada raungan rendah di telinga aku seperti aku berada di bawah air. Hanya indera penciuman aku yang tampaknya berfungsi dengan baik, gua berbau belerang dan tanah hangus. Cahaya redup dan keruh menembus awan yang menutupi, beberapa kilatan cepat, dan aku merasakan mana bergerak. Mulutku terbuka dengan sendirinya, tapi aku menahan diri untuk tidak berteriak. Aku tidak tahu siapa atau apa yang ada di luar sana. Bisa jadi Asura, atau orang-orang yang selamat yang kembali dari terowongan, atau Alakrians, yang diperingatkan oleh gangguan yang tidak diragukan lagi disebabkan oleh pertempuran kami di gurun di atas. Dan aku tidak dalam kondisi fit untuk membela diri jika mereka ternyata bermusuhan. Bayangan darah yang memancar dari kristal hitam yang hancur menutupi ingatan terakhir dari kematian, ku sendiri, dan aku merasakan secercah harapan, tetapi dengan cepat menghancurkannya. Aku seharusnya tidak selamat dari pertempuran itu, dan aku tidak dapat menemukan dalam diri aku untuk menyimpan bahkan harapan terkecil yang dimiliki oleh yang lain juga. Aku telah melihat apa yang Tachi lakukan pada Ayah dan Farai, dan terlepas dari suara yang terdengar di kepalaku di saat-saat terakhir kesadaran itu, aku tahu bahwa bahkan seorang Lens pun tidak dapat bertahan dari luka-luka itu. Tetap saja, aku tidak bisa begitu saja mengabaikan kehadiran orang lain di sini, dan mulai terlatih-tatih ke arah cahaya, bergerak sepelan yang diizinkan oleh tubuhku yang babak belur dan baju besi yang hancur. Lantai gua sudah hancur. Reruntuhan batu yang disambar petir dan dingin yang pecah membuat pijakan menjadi berbahaya, dan aku harus menjelajahi beberapa lubang dalam yang dilubangi oleh serangan Tachi. Sebuah dinding yang sebagian utuh dari salah satu dari banyak bangunan yang dihancurkan telah terlempar beberapa puluh kaki dan sekarang bersandar pada sebuah batu besar yang copot dari langit-langit. Dengan hati-hati, aku merayap ke sisi dinding ini, lalu dari yang lebih berani kerak batu yang lebih tinggi yang melengkung ke arah tempat aku melihat cahaya. Debu menipis saat aku bergerak menuju ujung gua yang jauh dan aku menyipitkannya untuk mencari tanda siapa atau apa yang telah menggunakan mana. Sulit untuk mempercayai apa yang aku lihat. Mika. Kata-kata itu keluar dari tenggorokanku dengan enggan, usaha untuk berbicara membakar banyak lukaku yang lain. Lens kurcaci itu melirik ke arahku dari tempat dia berlutut di samping sosok kedua. Sisi kanan wajahnya ternoda dengan garis-garis air mata melalui kotoran yang menempel. Lusinan bekas tebasan panjang dan lurus saling bersilangan di sisi kiri wajahnya, dan hanya tersisa lubang hitam berdarah di mata kirinya. Seluruh sisi kirinya basah kuyup merah coklat dengan darah kering dan semacam lumpur basah yang telah dia padatkan di atas tulang rusuknya. Ada darah menetes dari telapak tangannya di mana dia menancapkan kukunya ke dalamnya, dan tatapannya yang biasanya main-main bertemu denganku dengan kekosongan yang membuatku bertanya-tanya apakah dia benar-benar hidup atau hanya beberapa aspek gelap dari alam bawah sadarku sendiri. Ketika dia mengalihkan pandangannya yang goyah kembali ke sosok kedua, mataku dengan enggan mengikuti. Wajah Ayah pucat, matanya yang gelap menatap tanpa penglihatan ke langit-langit gua yang tinggi di atas. Perutnya adalah reruntuhan berdarah di mana Tachi telah memberikan pukulan fatalnya. Aku harus berhenti dan berdehem, lalu melanjutkan. Aku pikir aku mendengarnya, tepat sebelum akhir. Dia bilang. Tetapi aku harus berhenti lagi, tidak dapat berbicara di sekitar benjolan di tenggorokan aku. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Bahu Mika merosot, tapi dia tidak menjawab. Meluncur dengan canggung, menyakitkan, menuruni langkan, aku pindah ke sisi lain Ayah dan duduk dengan hati-hati. Suatu ketika, mustahil untuk membayangkan diri aku di ambang air mata atas kematian prajurit lain, terutama salah satu dari Lens.
Dengan sedikit rasa bersalah aku mengingat kebodohanku setelah kematian tak terduga Lance Alea. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik, dan begitu pula ayah. Tidak ada salahnya meneteskan air mata untuk seorang teman yang diambil terlalu dini. Six Lens hanya menjadi dua, dan aku melirik Mika, tidak banyak yang tersisa bahkan dari kami. Itu juga sesuatu yang harus disesali. Kami seharusnya menjadi pembela terbesar di Chaten, tetapi, inilah yang terjadi pada kami. Suara sepatu bot yang tergesek dengan batu keras membuatku terlonjak. Kaki aku segera menyerah, dan aku tersandung dengan menyakitkan hingga satu lutut, mendengus melalui gigi terkatup. Mika terhuyung-huyung saat dia berdiri, tetapi tetap menjaga kakinya, dan bahkan berhasil menyulap palu batu kecil saat matanya yang tersisa melotot ke dalam kegelapan. Umumkan dirimu. Bentaknya, suaranya kasar. Siluet miring terlatih-tatih ke arah kami, terselubung di balik debu, satu tangan menempel di sisi lehernya. Itu tampak seperti hantu. Hantu dari Farai bersatu di depan mata kami, seolah-olah dia baru saja mundur dari tanah kematian. Lengan kirinya hilang, terpotong di bahu, lukanya membeku. Sepetak es merah juga menempel di lehernya di bawah tangannya, tetapi darah mengalir bebas dari beberapa retakan. Matanya tumpul, melompat-lompat di antara Mika dan aku dengan cara yang kabur dan tidak fokus. Dia bergegas ke arah kami, kaki kanannya sedikit terseret dengan setiap langkah, tetapi ketika dia mencapai tepi rak berbatu, dia kehilangan pijakan dan berbaring di sisi wajah terlebih dahulu dengan erangan yang tidak terdengar. Mika bergegas dengan kaku ke arahnya, menggulingkannya dan menyeretnya ke pangkuan Mika. Es di sekitar lehernya telah hancur dan mencair, memperlihatkan luka mengerikan yang membuka lehernya hampir sampai ke tenggorokan. Darah mengalir seperti air mancur, membasahi Mika. Kotoran. Mika bergegas mengambil segenggam tanah lepas. Dia memusatkan perhatian padanya, menutup matanya, wajahnya mengerut dengan susah payah, dan aku menyaksikannya melunak dan mendidih menjadi kotoran tebal, yang dia segera sebarkan ke seluruh lukanya. Ketika ini selesai, ada kilatan mana lagi, dan tanah seperti tanah liat mengeras, menghentikan pendarahan. Aku duduk kembali, menatap Farai. Aku telah melihatnya mati, melihat Tachi memukul kepalanya dari bahunya. Sebuah ilusi, gumamku, berbalik ke tubuh ayah. Lukanya jelas bukan ilusi. Dia berkata bahwa ilusi tidak akan menipu seorang asura lebih dari sekali, dan menggunakan saat-saat terakhir hidupnya untuk menyelamatkan kita. Melapisi ilusi kematian kita di atas tubuh kita yang sebenarnya. Aku terpana dengan kekuatan terakhirnya, dan kata-katanya tiba-tiba masuk akal. Kamu sudah melakukan cukup, Byron. Ini bukan waktumu. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua, bahkan menghentikanku dari membakar diriku sendiri dengan Thunderlord Surat. Jangan bergerak. Tidak peduli apa yang kamu lihat. Jangan bergerak. Aku telah berbaring di tanah di kaki Tachi, tombaknya berada di atas aku. Aku memeriksa luka yang dalam di bahu kananku, lalu jari-jariku menelusuri tulang dadaku. Meskipun sakit dan memar, tidak ada luka di sana. Inti aku masih utuh. Sebuah dengusan tidak percaya meledak dariku, yang menarik ekspresi lelah, samar-samar kesal dari Mika. Apa? Kelopak mata Farai terbuka perlahan saat mendengar suara Mika. Mereka berkelok-kelok dengan lamban melewatiku sampai mereka berhenti di ayah. Bibirnya terbuka, tenggorokannya terayun-ayun saat dia mencoba berbicara, tetapi tidak ada yang keluar. Dia hanya menghela nafas dan tenggelam lebih dalam ke pangkuan Mika yang berlumuran darah. Mika mengelus rambut Farai, tapi tatapannya kembali ke tubuh ayah. Aku merasakan mana mengalir deras dari intinya. Kupikir dia akan mati seketika, tapi isakan tertahan memotong ucapan Mika, dan dia menggertakkan giginya karena frustrasi. Farai bergeser dan mencoba lagi untuk berbicara. Dia mengosongkan intinya dengan sengaja. Suaranya tipis dan lemah, mengikisnya. Untuk membuat ilusi lebih realistis. Dia membutuhkan Asura untuk mempercayai apa yang dilihat dan dirasakannya, aku menambahkan, mengenai setiap luka kami, mengingat seberapa dekat kekuatan kami yang telah kami dorong. Tanda tangan mana kita pasti sudah hampir tidak ada di saat-saat terakhir itu. Itu satu-satunya cara dia tidak akan melihatnya. Tapi apakah itu cukup? Tanya Mika, suaranya serak dan kasar. Untuk orang-orang di terowongan. Nyawa itu di luar kendali kita sekarang, jawabku. Kami tidak memiliki kekuatan bahkan untuk berjalan, apalagi mengejar Asura. Namun, hidup ayah, kita bisa mengingat dan meratapi teman kita. Sementara kita menunggu akhir apapun yang akan datang. Petik 2. Mika menangis terseduh-seduh dan pecah-pecah. Farai memaksa kelopak matanya yang gemetar untuk tetap terbuka, membiarkan air mata segar mengalir di pipinya, tetapi tidak pernah berpaling dari rekan setim kita yang jatuh. Berbalik, aku mengulurkan jari gemetar ke ayah dan dengan lembut menutup matanya. Maaf, kataku, suaraku serak. Biasanya, Farai yang akan menangani hal-hal seperti ini, tapi aku tahu apa yang ingin kukatakan. Dan terima kasih, Lance Ayah Grepin dari Elenoir. Perjuangan panjangmu sudah berakhir, tapi mereka yang kau tinggalkan tidak akan berhenti berjuang sampai tiba saatnya kami bergabung denganmu. Istirahat sekarang. Catatan. Nah, itulah volume 9 dari The Beginning After the End. Ini adalah perjalanan liar tahun lalu menulis ini tapi aku tidak sabar untuk volume 10.
Seperti yang telah aku umumkan beberapa waktu lalu, novel TBATE akan istirahat 2 minggu sementara aku mempersiapkan volume 10. Bagi mereka yang tetap menjadi pelindung meskipun jeda singkat ini, terima kasih atas kesetiaan kamu kurang dari 3.